Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saladu Kantika dari di Ilmu Komunikasi dengan NIM 0539603966. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 membuat proposal, yaitu dengan mata kuliah perencanaan program komunikasi. Nah, saya mengambil judul yaitu Gerakan Kebersihan Lingkungan Desa Wonokerto, Kecamatan Saleh, Kabupaten Lembang, yaitu desa saya sendiri. Nah, pada bab 1 ini, Desa Wonokerto menghadapi masalah kebersihan berupa sampah domestik di saluran air, pengelolaan limbah organik yang belum efektif, dan rendahnya kesadaran warga dalam memilah sampah. Kondisi ini menimbulkan lingkungan yang tidak sehat, meningkatkan risiko penyakit, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan penduduk dan konsumsi juga memperparah volume sampah, sehingga diperluas gerakan bersama yang berkelanjutan. Lalu ada tujuan program. Apa sih tujuan program ini dibuat? Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga tentang pentingnya lingkungan bersih dan sehat, membangun sistem pengelolaan sampah yang teratur, serta menciptakan desa yang nyaman dan asri. Selain itu, program mendorong perubahan perilaku warga agar aktif menjaga kebersihan, mengurangi sampah, dan membentuk bank sampah sebagai nilai ekonomi dari sampah daur ulang. Lalu ada sasaran program. Sasaran program adalah seluruh masyarakat desa Wonokerto sekitar 2.500 jiwa atau 650 keluarga. Fokus utamanya meliputi kepala keluarga, ibu PKK, pemuda Karang Taruna, anak sekolah, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Seluruh kelompok ini dipilih karena memiliki peran penting dalam membangun budaya bersih dan menjaga keberlanjutan program. Lalu ada analisis. Nah, masalah utama di Desa Wonokerto adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak hanya pemisahan sampah organik dan anorganik, serta kurangnya fasilitas tempat sampah. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah masih rendah dan belum ada program rutin yang terstruktur. Akibatnya, partisipasi warga dalam kegiatan kebersihan masih sangat terbatas. Lalu ada analisis target audiens. Target audiens terdiri dari ibu rumah tangga, pemuda, lansia, bapak-bapak dengan karakter yang berbeda. Ibu rumah tangga cenderung responsif terhadap pesan kesehatan. Pemuda membutuhkan pendekatan kreatif, lansia dapat menjadi panutan, dan kepala keluarga berperan dalam pengambilan keputusan. Strategi komunikasi harus menyesuaikan karakter tiap kelompok agar pesan lebih efektif. Lalu ada analisis SWOT, yaitu kekuatan program terletak pada budaya gotong royong, dukungan perangkat desa, serta adanya PKK dan Karang Taruna. Kelemahannya adalah rendahnya kesadaran, minim fasilitas, dan terbatasnya anggaran. Peluangnya berupa dukungan pemerintah dan kerjasama pihak luar, sedangkan ancamannya adalah kebiasaan lama, penolakan, dan rendahnya partisipasi jangka panjang. Lalu ada bab 3, yaitu perencanaan program komunikasi. Nah, nama program ini diberi nama Wonokerto Bersih, Sehat, dan Asli atau Wobersih Asli. Nama ini dipilih karena mudah diingat, mencerminkan tujuan utama program, dan memberi kesan positif. Singkatan tersebut juga mudah digunakan dalam slogan, kampanye, dan komunikasi warga sehari-hari. Lalu ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang dilakukan secara partisipatif dan edukatif melalui 3 tahap: sosialisasi, partisipasi, dan keberlanjutan. Penyampaian pesan dilakukan lewat komunikasi antar pribadi, diskusi, dan pelatihan, serta media massa dan digital. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran, mendorong aksi, dan membentuk kebiasaan baru yang berkelanjutan. Lalu ada bentuk kegiatan. Nah, bentuk kegiatan utama meliputi kerja bakti massal, pelatihan pemilihan sampah, penyediaan tempat sampah terpilah, bazar lingkungan sehat dan bank sampah, edukasi di sekolah, dan pengadaan desa terbersih. Seluruh kegiatan dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif warga dan membangun perilaku peduli lingkungan sejak dini. Lalu ada media komunikasi. Nah,
Media komunikasi yang digunakan meliputi spanduk, brosur, poster, pengeras suara masjid, dan pertemuan RT atau RW. Media digital seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan YouTube juga dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pesan. Selain itu, komunikasi interpersonal melalui kunjungan rumah dan pertemuan warga menjadi penguat utama kedekatan sosial. Lalu, ada pesan utama untuk program ini, yaitu bersama kita bangun Wonokerto yang bersih, sehat, dan indah untuk generasi yang akan datang. Pesan ini menegaskan bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Lingkungan sehat mendukung kualitas hidup dan tindakan kecil hari ini memberi dampak besar untuk masa depan. Kebersihan juga menjadi simbol kebanggaan desa loh. Nah, pada bab 4 pelaksanaan dan evaluasi. Nah, di sini ada tahap pelaksanaannya. Nah, apa saja sih tahap pelaksanaannya? Nah, program dilaksanakan selama 1 tahun dalam 4 tahap, yaitu persiapan, implementasi, penguatan, dan keberlanjutan. Tahap persiapan mencakup pembentukan tim, dan survei awal. Implementasi fokus pada kegiatan inti, penguatan berisi evaluasi tengah, dan keberlanjutan. Menyiapkan sistem jangka panjang. Setiap tahap dirancang agar program berjalan sistematis dan konsisten. Lalu ada monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dilakukan setiap bulan melalui rapat koordinasi, kunjungan lapangan, dan dokumentasi kegiatan. Evaluasi dilakukan tiap 3 bulan untuk menilai capaian, mengidentifikasi hambatan, dan memperbaiki strategi. Evaluasi akhir menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif agar dampak program dapat diukur secara menyeluruh. Nah, lalu ada indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan program diukur dari pemilihan sampah oleh 90% rumah tangga, penurunan sampah sembarangan sebesar 70%, dan tersedianya tempat sampah terpilah di titik strategis. Indikator lain mencakup partisipasi warga minimal 80%, terbentuknya bank sampah aktif, peningkatan pengetahuan 85%, kepuasan warga 85%, dan lingkungan yang selalu bersih. Timeline program berlangsung selama 12 bulan dengan 4 fase utama. Bulan 1-2 untuk persiapan, bulan 3-8 implementasi intensif, bulan 9-10 penguatan, dan bulan 11-12 keberlanjutan. Setiap 3 bulan dilakukan evaluasi untuk memastikan program tetap sesuai target dan dapat dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat. Nah, bab terakhir yaitu bab kelima, yaitu ada penutup. Kesimpulan yang saya berikan adalah program Bersih Asri merupakan upaya terpadu untuk mengatasi masalah kebersihan di Desa Wonokerto melalui pendekatan partisipatif dengan dukungan gotong royong, perangkat desa, PKK, Karang Taruna, dan warga. Program ini memiliki peluang besar untuk berhasil jika dilaksanakan dengan strategi komunikasi yang tepat. Dengan desa dapat menjadi lebih bersih, sehat, dan asri. Nah, saran saya, keberhasilan program memerlukan komitmen semua pihak, terutama perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai teladan. Selain itu, dibutuhkan anggaran yang berkelanjutan, partisipasi warga yang terus dijaga, kerjasama dengan pihak eksternal, serta evaluasi rutin. Program juga harus fleksibel, mengikuti kondisi masyarakat agar manfaatnya bertahan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.